Coba deh bayangin, setiap kali kita ngetik alamat web atau nyambung ke WiFi, kita kan pakai bahasa yang kita ngerti. Tapi, tahu nggak sih, di baliknya itu ada bahasa rahasia, bahasa yang cuma dimengerti sama mesin. Nah, hari ini kita bakal bongkar kode rahasia itu. Oke, lihat ini deh. Di satu sisi ada gambar yang kayaknya kita kenal ya, alamat jaringan yang biasa kita lihat. Tapi di sisi lain, wih isinya cuma angka 1 dan 0. Kelihatannya beda banget kan? Tapi anehnya, dua-duanya ini nunjukin hal yang sama persis. Pertanyaannya sekarang gimana caranya bahasa kita bisa diterjemahin jadi bahasa mereka? Jadi, intinya tuh semua ini soal penerjemahan. Ibaratnya manusia sama komputer itu ngomong pakai bahasa yang beda total. Biar internet bisa jalan, ya kita ini harus jadi penerjemah yang jago di antara keduanya. Oke, gini cara kerjanya. Kita, manusia, otaknya itu udah disetel buat mikir pakai desimal atau basis 10. Ya, angka 0 sampai 9 yang kita pakai tiap hari itu. Nah, kalau komputer, beda cerita. Mereka hidup di dunia biner alias basis 2. Semuanya simpel. Cuma ada nyala atau mati. 1 atau 0. Nah, perbedaan fundamental inilah yang harus kita sambungin. Makanya kalau kita benar-benar mau ngerti cara kerja jaringan, kita harus belajar bahasa ibunya komputer, yaitu biner. Kelihatannya mungkin ribet ya di awal, tapi percaya deh, sistemnya itu sebenarnya elegan dan simpel banget. Kunci buat ngebongkar kode ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita semua udah pakai tanpa sadar. Namanya notasi posisi. Gampangnya gini, posisi sebuah angka itu nentuin nilainya. Angka 2 di 200 kan nilainya beda sama 2 di 20 ya kan? Nah, logika yang sama persis ini juga berlaku di dunia komputer. Coba kita lihat dulu sistem yang kita udah akrab banget ya. Di desimal, tiap posisi itu kan kelipatan 10. Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Jadi, angka kayak 1, 2, 3, 4 itu ya sebenarnya gabungan dari nilai-nilai ini aja. Ini fondasinya nih, biar kita gampang ngerti langkah berikutnya. Oke, sekarang kita coba terapin aturan yang sama tadi ke dunia biner. Bedanya bukan kelipatan 10, tapi kelipatan 2. Jadi nilai posisinya jadi 1, terus 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, tabel simpel ini kayak kamus kita nih, alat buat nerjemahin antara bahasa manusia dan bahasa mesin. Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Kita bakal ambil deretan angka 1 dan 0 yang kelihatannya acak itu, dan kita ubah jadi angka yang bisa kita pahami. Yuk, kita lihat langsung contohnya. Ambil angka biner 11000000. Kalau kita pakai tabel tadi, kita lihat ada angka 1 di posisi 128 dan 1 lagi di posisi 64. Tinggal kita jumlahin aja keduanya, 128 tambah 64. Dan tiba-tiba deretan biner tadi jadi angka yang kita kenal, 192. Gampang kan? Dan proses ini nggak berhenti di situ aja. Alamat IP yang standar itu kan punya 4 bagian, atau yang disebut oktet. Kita barusan mecahin kode bagian pertamanya, dapat 192. Ya udah, tinggal kita ulangin aja proses yang sama persis buat 3 bagian sisanya. Nanti, kebongkar deh semua alamat IP-nya. Nah, tiap kelompok yang isinya 8 bit ini punya nama khusus, oktet. Ingat-ingat ya istilah ini, soalnya ini kayak batanya buat ngebangun alamat IPv4. Jadi ada 4 oktet yang dipisahin sama tanda titik. Terus gimana kalau kita mau sebaliknya? Ngubah desimal ke biner? Sama gampangnya kok. Ini kayak main tebak-tebakan pengurangan aja. Misalnya kita punya angka 168. Coba, bisa nggak dikurangin sama nilai terbesar 128? Bisa. Oke, berarti bit pertama kita 1. Sisanya 40 kan? Sekarang, bisa nggak 40 dikurang 64? Nggak bisa. Oke, bit berikutnya berarti 0. Kita terusin aja kayak gitu sampai habis, dan jadi deh angka binernya. Jadi, ini cuma proses ya atau tidak yang simple buat tiap bit. Kalau jawabannya ya, kita tulis 1 dan angkanya dikurangin. Kalau tidak, ya tulis 0 dan lanjut ke angka berikutnya. Nah, ini dia logika inti yang dipakai komputer setiap detiknya. Oke, jadi kita udah jago nih soal biner dan desimal. Tapi masalahnya, internet itu kan berkembang terus dan alamat-alamatnya jadi jauh lebih panjang. Ini artinya kita butuh kamus terjemahan yang lebih canggih lagi. Pertanyaannya jadi gini, terus gimana dong kalau deretan angka 1 dan 0-nya itu jadi panjang banget, sampai-sampai susah buat dibaca atau ditulis, bahkan buat para ahli jaringan sekalipun? Nah, ini dia masalahnya.
Internet modern butuh alamat yang jauh lebih banyak. Muncullah yang namanya IPv6. Alamat-alamat ini panjangnya 128 bit. Coba bayangin, nulis itu pakai biner, bisa mimpi buruk kita. Pakai desimal pun angkanya jadi gede dan ribet banget. Jelas, kita butuh jalan pintas. Dan inilah solusinya, heksadesimal. Ini adalah sistem basis 16 yang jadi singkatan paling pas buat biner. Heksadesimal ini ibaratnya bahasa gaulnya para profesional buat nanganin alamat-alamat super panjang tadi, biar jadi lebih ringkas dan rapi. Jadi, heksadesimal atau basis 16 itu pakai angka 0 sampai 9, terus ditambahin huruf A sampai F. Nah, keajaibannya di sini nih. Setiap satu karakter heksadesimal itu mewakili 4 bit biner sekaligus. Jadi ini bukan cuma jalan pintas biasa, tapi cara yang super efisien buat memadatkan informasi. Dan kalau tadi IPv4 punya oktet, nah IPv6 ini punya yang namanya hextet. Setiap hextet itu isinya 4 karakter heksadesimal yang artinya sama dengan 16 bit biner. Cara ini bikin alamat 128 bit yang raksasa tadi jadi jauh lebih gampang diurus. Oke, jadi kita udah ngebahas 3 sistem angka yang beda-beda ya. Mungkin kelihatannya banyak, tapi masing-masing punya peran yang krusial banget buat ngejaga dunia kita ini tetap nyambung. Jadi kita punya 3 sistem, masing-masing dengan tugas uniknya. Desimal itu buat kita, manusia, gampang dibaca dan diingat. Biner itu buat mesin, bahasa dasarnya nyala dan mati. Terus heksadesimal ini jadi jembatan yang efisien di antara keduanya yang bantu kita ngatur rumitnya internet modern. Pada akhirnya, intinya ya cuma ini, router dan komputer itu cuma ngerti biner. Sementara manusia kerjanya pakai desimal. Jadi bisa lancar ngomongin 2 bahasa ini dan tahu cara nerjemahinnya, itu kunci buat ngerti cara kerja dunia digital kita. Jadi, lain kali kalian lihat alamat IP, coba ingat deh proses terjemahan yang terjadi di baliknya. Dari desimal yang gampang buat kita, ke heksadesimal yang ringkas, sampai ke biner yang jadi fondasinya. Sekarang kalian tahu bahasa rahasia internet? Kira-kira sistem tak terlihat apa lagi ya yang sebenarnya ada di depan mata kita, nunggu buat dipecahin?